saat saya membawa saudara saya yang berasal dari agama Hindu masuk agama Islam, saya mendapatkan beberapa kemudahan ketika saya berhadapan dengan mereka dari kalangan menengah ke bawah. Tapi saya justru sekarang merasakan berat ketika saya mengislamkan orang Islam. Jadi saya membawa orang Hindu masuk agama Islam, saya mendapatkan kemudahan. Namun saya benar-benar merasa kesulitan ketika mengislamkan orang yang beragama Islam. Halo? Halo? Loh, apakah orang yang beragama Islam ini harus disyahadatan kembali? Bukan itu yang saya maksud Bapak Ibu sekalian, tapi mengajak kembali ke jalan yang benar, yaitu Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya berhadapan dengan tokoh-tokoh dari agama Hindu, saya pun juga mendapatkan kesulitan. Mereka mengatakan bahwa agama Hindu dengan agama Islam itu katanya sama. Maka masalah itu saya bawa di hadapan Bapak Ibu sekalian, apakah benar agama Hindu dengan agama Islam itu sama? Halo, apakah sama Bapak Ibu? Baik, mari kita buktikan bahwa agama Hindu dengan agama Islam tidak sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya kajian kita ini benar-benar efektif dan kita itu benar-benar harus bisa membedakan apa yang namanya sebuah kesombongan, apa yang namanya kita di dalam kajian ini lagi mikir atau tidak. Jadi kalau kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa berpikir, yang artinya kita mampu untuk membandingkan, insya Allah kita nanti akan bisa kembali ke jalan yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kesempatan malam hari ini saya tidak banyak memberikan nasihat kepada Bapak Ibu sekalian, justru saya mau mengajak sharing. Bapak Ibu sekalian kan lahir sudah beragama Islam, jadi hafalannya Al-Quran maupun Al-Hadisnya lebih banyak daripada saya. Bapak Ibu sekalian, saya dari sarjana agama Hindu. Dari beberapa kitab Bhagavad Gita, Yajurveda, Rigveda, Samaveda, Atharvaveda, terus juga Manawadharma Sastra, Bhavisa Purana, sudah banyak yang saya pelajari dan juga sudah banyak yang sudah saya hafalkan. Saya mau mengajak sharing dengan Bapak Ibu sekalian, kalau nanti terbukti kita nanti di dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kita temukan dasar dan dalilnya, dan saya nanti bisa membuktikan ternyata dasar dan dalilnya itu berasal dari agama Hindu, maka wajib kita tinggalkan. Bapak Ibu setuju enggak? Setuju loh ya. Jadi kita tidak terjebak pada ormas apapun, tidak terjebak pada golongan apapun, tapi kita benar-benar berpikir, dan dengan cara berpikir itu kita mampu membedakan biar nanti tidak ada perbedaan di antara kita. Karena apa? Perbedaan itulah yang membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin. Kita akan membicarakan tentang kebenaran Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu yaitu kebenaran, mir rabbika datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka kamu janganlah ragu-ragu. Begitu juga Allah telah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbitsu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Orang-orang yang beriman adalah orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Orang yang beriman adalah orang yang tidak mencampur adukkan antara ajaran Hindu dengan ajaran agama Islam. Orang yang beriman adalah orang yang tidak mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Ulaika lahumul amnu, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan ketentraman di dalam hatinya, wahum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang menepati hidayah. Jadi saya yang berasal dari agama Hindu masuk agama Islam, saya mendapatkan hidayah. Tapi hidayah yang dikehendaki oleh Allah adalah yang orang yang tidak mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Walaupun saya sudah masuk agama Islam, amaliyah saya, ibadah saya tetap berasal dari agama Hindu, maka saya pun percuma masuk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita Bapak Ibu sekalian di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-82, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, ya, kita pahami beriman dan beramal soleh, bukan beramal yang salah. Mereka itu adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah telah berfirman bahwa pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Islam sudah sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Namun saat ini Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin banyak meremehkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu amalan dan amalan itu tidak ada contohnya, maka amalan itu tertolak. Ini beberapa rujukan kajian kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Kitab suci, Surti Weda, Samaweda, Rigweda, kitab Itihasa sebagai rujukan kita malam hari ini. Bisa Bapak Ibu sekalian perhatikan di media Nusantara, media Hindu, Gubernur Bali mengeluhkan proposal ritual miliaran rupiah. Umat Hindu di Jembrana Bali terus menurun jumlahnya. Gara-gara sulit mencari janur, gara-gara tidak mampu melakukan selamatan, akhirnya pindah agama, masuk agama Islam. Wong Hindu iso mikir Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam agama Islam itu agama yang tidak ada penekanan. Apa yang dilakukan di dalam agama Islam itu sesuai dengan kemampuan. Kemarin Bapak Ibu sekalian, ada saudara kita namanya Ida Ayu Tirta. Beliau masuk agama Islam beberapa waktu yang lalu. Beliau beragama Hindu, suaminya dari Brasil. Setelah nikah beliau tinggal di negara Brasil. Sampai di sana sampai punya keturunan 3. Setelah punya keturunan 3 itu dia pulang ke Bali. Saat menginjakkan kakinya di Pulau Bali, karena sudah lama meninggalkan Indonesia, beliau mendengarkan suara azan. Mendengarkan suara azan itu Bapak Ibu sekalian, beliau langsung mendapatkan hidayah dari Allah. Beliau memilih agama Islam. Suaminya marah-marah, kalau kamu ingin pindah agama, boleh ke Kristen atau ke Katolik atau ke Buddha, tapi jangan masuk agama Islam. Itu suaminya. Tapi apa yang beliau lakukan? Saya tetap memilih agama Islam. Kalau sampean tetap memilih agama Islam, sampean tak cerai, sampean tidak tak beri harta secuil pun dari rumah tangga ini. Beliau tetap memilih agama Islam. Luar biasa Bapak Ibu sekalian.
Bahkan di sini diterangkan budaya Jawa hanya tinggal sejarah bila orang Jawa keluar dari agama Hindu. Agama Hindu adalah agama misi, misinya yaitu mempengaruhi, misinya adalah berusaha mencampur adukkan antara tradisi dengan ajaran agama Islam. Agama Hindu adalah agama misi, dikatakan oleh Ida Waisnawa Pandita Damodara Panditdasa, dan Hindu pasca Majapahit masih mencari bentuk. Mereka punya keyakinan walaupun walaupun agama Hindu itu adalah minoritas, namun yang mengamalkan ajaran agama Hindu adalah mayoritas. Maka apabila di negeri kita ini umat Islam ini mau mengamalkan ajaran-ajaran agama Hindu, kelak nanti kalau mati tidak menyebut Tuhannya adalah Allah, tapi menyebut Tuhannya adalah Ida Sang Hyang Widi, maka orang yang beragama Islam dan orang yang beragama Hindu akan bersama-sama masuk ke dalam alam nirwana, dia di dalam alam keabadian, yaitu di alam moksa. Itu keyakinan mereka. Di sini dikatakan Hindu Nusantara atau Hindu Indonesia. Hindu itu adalah minoritas, tapi yang mengamalkan ajaran agama Hindu adalah mayoritas. Dan satu-satunya tradisi yang tidak ditiru oleh umat Islam saat ini cuma satu, yaitu ngaben. Jadi ketika ada saudaranya, ketika ada orang tuanya itu mau dibakar, umat Islam mikir, lu wong tua aku lek dibakar lak mesakno ta. Ya satu ini yang tidak ditiru. Pertanyaan yang pertama, Garba Wedana. Apa Garba Wedana, Bapak Ibu sekalian? Garba itu artinya perut, Wedana itu artinya yang lagi buncit atau persyaratan orang yang lagi hamil. Di dalam ajaran agama Hindu, persyaratan orang yang lagi hamil diantaranya ada sepasaran, ada telonan, ada tingkepan, ada piton-piton, ada penanaman ari-ari. Pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada Bapak Ibu sekalian, wonten Karangasem mriki nggih wonten sepasaran telonan tingkepan? Kathah. Kula wau Bapak Ibu sekalian ngapunten nggih, medal saking gerbang mriku munyer ngaten kalian ustadzipun, kula mboten nemokaken napa niku griyanipun tiyang Hindu niku. Halo. Lha sing pundi tiyang Hindu enten mriki? Mboten wonten. Lha sing ngamalne telonan sepasaran tingkepan tiyang agaminipun apa? Astagfirullahaladzim, banter bisa nemuni. Setunggal pertanyaan kalau lontarakan datang panjenengan Bapak Ibu sekalian. Hidayah niku kan datang tiba-tiba tuh. Hidayah itu tidak perlu waktu yang lama. Dan jenengan niki mengke saged ndamel kecerdasan jenengan benturkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka jenengan damel ngaten insyaallah jenengan mendapatkan hidayah. Jenengan pun nemokaken dasar dan dalilnya sepasaran telonan tingkepan piton-piton. Ayo, pun nemokaken dasaripun. Dereng. Jujur tiyang Karangasem manjane. Niki lho Pak Kapolsek, luar biasa warga panjenengan jujur. Terus jenengan nglampahi sepasaran telonan tingkepan niku tujuan panjenengan apa? Melu mbae. Mbah sinten naminipun? Mbah Buyut. Terus Mbah Paijo. Wonten Mbah Surat wonten mriki napa mboten niki? Wonten Al-Qur'an, wonten surat Al-Baqarah ayat ingkang 170. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh,
Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw kana aba'um la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Juga di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-104. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah yang diturunkan oleh Allah, maka mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti mbah-mbah kami hanya mengikuti nenek-nenek moyang kami. Alukana aba'um la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun orang tuamu, nenek moyangmu itu tidak mengetahui dan tidak mendapatkan petunjuk. Halo. Di dalam acara sepasaran telonan tingkepan piton penanaman hari-hari, kula namung cerita mawon nggih. Jenengan ndak usah ketika saya memberikan kesaksian jenengan damel emosi mboten. Ngaji niku emosi mboten pareng, Pak. Ngaji kok emosi. Tapi kita pergunakan hati mata hati kita ini untuk menerima sebuah kebenaran, bahwa kebenaran itu mutlak dari Allah, kebenaran itu hanya dari Al-Qur'an dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepasaran telonan tingkepan di dalam ajaran agama Hindu itu yang paling disakralkan di antaranya ini adalah waktu tingkepan. Tingkepan itu orang yang lagi hamil di usia yang ke-7 bulan. Wonten mriki 7 bulan ngaten? Astagfirullahaladzim. Biasanya Bapak Ibu sekalian, di acara tingkepan ini di dalam ajaran agama Hindu biasanya dibacakan doa-doa, terutama dari kitab Yajurveda, dari kitab Manawa Dharma Sastra Weda Semerti. Tujuannya apa? Kalau dibacakan doa-doa dari kitab Weda, kelak kalau anak itu lahir diberikan keselamatan, anaknya lahir nanti tampan kayak Dewa Brahma. Kalau nanti dibacakan ayat-ayat dari kitab Weda supaya nanti lahir selamat, juga kalau diberi karuniai perempuan maka lahir cantik kayak Ibu Saraswati. Itu tujuannya. Namun setelah saya muslim Bapak Ibu sekalian, saya juga sering menemukan acara-acara ritual tingkepan di kalangan muslimin. Juga dibacakan doa-doa, dibacakan ayat-ayat dari Al-Quran. Di antaranya dibacakan surat Yusuf supaya nanti lahir tampan seperti Nabi Yusuf. Dibacakan surat Maryam supaya nanti lahir cantik kayak Ibu Maryam. Tidak dibacakan surat Al-Baqarah supaya lahir tidak seperti sapi. Wonten mriki nggih dibacakne ngoten nggih wonten. Wonten. Dasar dari Garbhadana atau dasar dalil dari apa? Tolonan tingkepan bisa Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kan Bapak Ibu tidak menemukan jawabannya dari Al-Quran dan As-Sunnah kan. Ini saya tunjukkan, kalau Anda ingin mencari, Anda buka di dalam kitab Samaweda Sloka nomor 7 halaman 35. Di sini disebutkan Aranyur Nihito Jataweda Grabian Iwet Subratyo Garbinibi Diwediwa Inayo Jabadadir Wilmandir Manuceyebi Raknih, yang artinya di antara dua tempat nyala terdapat Jataweda laksana benih suci terpelihara dengan baik pada wanita yang mengandung. Agni dari hari ke hari harus dipelihara oleh manusia yang memelihara dengan membuat persembahan telonan, sepasaran, tingkepan, selapanan, karo tengah tahunan kepada Tuhannya. Ini dasar dan dalilnya. Telonan dan tingkepan yang sering kita jumpai di tengah masyarakat adalah termasuk tradisi agama Hindu Bapak Ibu sekalian. Upacara ini dilakukan dalam rangka memohon keselamatan anak yang ada di dalam rahim atau dalam kandungan. Anda bisa lihat lagi di dalam kitab Upadesa halaman 46.
Apa aturan-aturan di dalam ajaran agama Hindu? Kalau cerita Hindu jenengan boten usah tersinggung, tapi lek jenengan tersinggung anjane anjenengan niku agamanipun Hindu. Yang pertama adalah pengabdian. Apa pengabdian? Yaitu upacara pemanggilan Atman. Yang kedua sambutan upacara, yaitu sambutan peneguhan Atman. Yang kedua jangganan atau suguhan terhadap sedulur papat, yaitu kakang kawah adi hari-hari, kakang kawah adi wuragil. Dan disyaratkan bagi orang yang beragama Hindu ketika menjenguk si jabang bayi itu tidak boleh langsung menuju bayinya, tapi harus menuju dapur. Jadi kakinya itu dimasukkan dulu ke dapur yang kanan, terus habis kanan yang kiri, sahabat yang kakinya tangannya itu. Tangan kanan terus tangan kiri. Wonten mriki nggih wonten ngoten niku? Kathah. Kok padha to? Sak menika Bapak Ibu sekalian, naminipun napa niku? Tungku, alat memasak. Niku pun boten wonten, nyaris pun boten wontenipun LPG. Mbok sekali-kali dipun coba ngoten lho. Sukune kali astane dilebetne teng LPG. Niki Bapak Ibu sekalian, sebagai bukti ritual di dalam ajaran agama Hindu dalam penyambutan lahirnya si jabang bayi atau yang sering disebut atonan tedak sinten, yaitu acara-acara penyambutan si jabang bayi. Biasanya beberapa makanan, begitu juga ada tumpeng. Niki kinten-kinten eco napa mboten Bapak Ibu? Upami temenan niki kinten-kinten eco napa mboten? Eco. Ini Bapak Ibu sekalian acara pemandian si jabang bayi. Sedangkan upacara terhadap ari-ari, sasampunipun bayi ini sampun Bapak Ibu sekalian, upacara terhadap ari-ari, setelah ari-ari terlepas dari si jabang bayi, lalu dibersihkan dengan air, lalu dimasukkan ke dalam tempurung atau dalam kelapa atau dalam kendil. Itu aturan agama Hindu. Setelah itu dimasukkan beberapa wanginan untuk sedulur papat lima pancer tadi, kemudian ditutup rapat-rapat. Dan setelah ditutup rapat-rapat ditanam di depan pintu. Kalau laki-laki itu di kanan pintu, kalau perempuan itu di kiri pintu. Wonten mriki nggih dipun tanam ngajeng griya ngoten. Lekne putri ditanam kiri pintu, lekne kanan nggih ditanam kanan pintu ngoten. Jenengan asal ilmu keng pundi lho, Pak? Kengene mbae malih. Mbae Islam napa Hindu kira-kira? Islam. Kok mbae panggah to? Jenengan mboten bikak wonten Al-Qur'ane. Wah, lah niki keliru jenengan. Al-Qur'an itu adalah dustur. Al-Qur'an itu adalah undang-undang. Undang-undang untuk manusia yang hidup di dunia dan bisa dibuktikan sampai di akhirat sana. Undang-undang lah, wong Islam saat ini melupakan undang-undang itu. Senengane lho dawuhe Pak Yai jarene ngono lho, lah piye meneh. Mbae jare ya ngono kok. Dan juga Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang beragama Hindu, niki Hindu lho nggih. Lah nek ibuke nembe maringi mimik ngoten nika, bekas air susunya juga disiramkan di atas ari-arinya. Begitu juga sehabis memandikan, biasanya air untuk memandikan itu juga disiramkan di atas ari-arinya. Begitu juga bagi orang yang beragama Hindu, karena ari-ari itu tempat bersemayamnya sedulur papat lima pancer, maka ari-ari itu bagi orang yang beragama Hindu pada saat malam hari diberi lampu. Wonten mriki nggih dipun paringi lampu.
Loh kok padha malih to, Pak? Niki penanaman hari-hari lek wonten Bali, Bapak Ibu sekalian, dipun paringi lampu. Dan niki beberapa persyaratan dalam ritual itu. Ini kalau penanaman hari-hari memakai kendil kalau di Jawa. Nah ini, jadi kalau di kampung-kampung Bapak Ibu sekalian, kalau di kampung-kampung itu diberi lampu lentera itu. Tapi di kota tidak ada lampu lentera malahan. Karena apa, minyak tanah sudah sulit, tidak diberi lampu lentera, tapi diberi lampu listrik. Luwih canggih. Lah kok padha to, Pak? Wonten mriki iki dipun paringi lampu listrik. Astagfirullahaladzim. Pak, Bu, kula nderek tanglet. Jenengan niku Islame pun suwe, nggih napa mboten? Lek Islam niku wis suwe, semakin suwe niku Islame dhewe niku semakin takwa, terus kula panjenengan semakin pinter. Nggih napa mboten? Ora semakin suwe tambah dedel. Ngertos jenengan dedel? Kula mboten dedel-dedel jenengan lho nggih. Apa tujuan Anda Bapak Ibu sekalian ketika anak Anda lahir terus di situ ada hari-hari jenengan kasih lampu, tujuan jenengan apa? Tujuannya apa? Ustadku kekel-kekel gak iso ngomong malah kudu guyu tok. Apa tujuan panjenengan? Jenengan kan mengikuti mbah-mbahe ya sudah niku tujuan apa? Karena jenengan ikut mbah-mbahe. Wis mun kula tampi. Terus tujuan jenengan ki ambak kok jenengan kasih lampu, tujuan jenengan apa? Padang. Yang harus terang itu ruangan bayi, ruangan tamu atau ruangan ari-ari? Ayo. Sing seharusnya terang itu rumah kita, kamarnya bayi, atau tempatnya hari-hari? Maksud semuanya. Salah sitak Pak Saman Pele. Nah, kalau Hindu bagaimana Pak? Jadi Bapak Ibu sekalian, Hindu meyakini bahwa hari-hari tadi sudah saya sampaikan ada sedulur papat 5 pancer. Dari para dewa yang turun dari alam nirwana itu, ketika dia turun ke alam dunia, dia tidak langsung menemui bayinya, tapi dia langsung menemui ari-arinya. Karena ari-ari itu ada hubungan dengan si jabang bayi. Karena para dewa itu turunnya itu malam hari, Bapak Ibu sekalian. Malam hari kan gelap toh Pak. Timbangane napa niku goleki ari-ari angel, enten mriku niku dipun paringi lampu. Mergane dewane gak nggawa senter ngono lho Pak, ngerti ya sampean niku. Coba Pak jenengan jawab jujur. Kira-kira sing kula aturne jenengan niki pomo jenengan pikir kali ati kalian pikir jenengan masuk akal napa mboten? Masuk akal napa mboten? Tidak masuk akal. Tapi tidak masuk akal lagi, umat Islam tidak tahu terus meniru-niru. Itu tidak masuk akal lagi. Wis ora roh dalile. Melok mbah-mbahe wis mbahe yo gak roh, gak tahu ngaji pisan, melok-melok wis gak masuk akal meneh niku. Terus biasanya Bapak Ibu sekalian, di dalam ajaran agama Hindu, bayi itu diberi benang pawitra. Benang pawitra ini benang yang berwarna merah, putih dan hitam. Wonten mriki nggih dipun paring ngoten niku. Astagfirullahaladzim. Akeh wong Hindune ancane kene tibake. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Benang pawitra ini tujuannya untuk penangkal dewa Asura. Dan biasanya benang pawitra ini ditaruh atau diikat pinggang. Pinggangnya itu dikasih benang ini. Di lengannya ya juga diberi benang pawitra untuk penangkal
dewa Asura. Sebagai tolak balak gitu Pak, artinya seperti itu. Dan dewa Asura ini di dalam ajaran agama Hindu disebut dewa Asura, di kalangan kaum muslimin tidak disebut dewa Asura Bapak Ibu sekalian. Sudah diganti namanya, bukan dewa Asura tapi diganti Bathara. Jenengan kenal Bathara kala enten pundi lho Pak? Kok nggih kenal Bathara kala ya jenengan? Wonten pundi jenengan kenal? Wonten Jogja ta? Wonten hadis ingkang sahih Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man alaqa tamimatan faqad asyrak." Yang artinya barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Jadi sing dipun maksud tamimah yang dilarang oleh Rasul kita yaitu benang pawitra. Karena apa? Suatu gelang yang bisa menolak bala, suatu gelang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, itu namanya tamimah. Dan tamimah itu asalnya berasal dari agama Hindu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam acara ritual agama Hindu biasanya setelah usia 1,5 tahun ada upacara atonan. Biasanya bayinya itu dimasukkan ke dalam kurungan. Ini kalau di Jawa sudah jarang ada ya, dimasukkan ke dalam kurungan. Ini kurungan yang ada di dalam ritual itu. Dan di dalamnya juga dikasih beberapa buku-buku Bapak Ibu sekalian. Ada buku, ada pensil, ada tempat berhias, ada HP, ada kalkulator. Dengan harapan kalau anaknya nanti sudah dewasa, dia juga pinter, dia juga bisa berhias. Dan jangan lupa supaya nanti kalau dia sudah gede cepat laku. Itu harapan dari dia dimasukkan ke dalam kurungan ini. Dan acara di dalam ritual itu juga ada ritual naik 7 tangga. Tangganya terbuat dari tebu ireng. Biasanya ini Bapak Ibu sekalian, naik tebu ireng. Dan di kalangan masyarakat kita tidak memakai tebu ireng, tapi sudah diganti dengan 7 apem. Jumlahnya tetap 7, tapi terbuat dari apem. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Bapak Ibu sekalian saya sudah membuktikan bahwa telonan, tingkepan, sepasaran, kalau tengah tahunan itu ajaran agama Hindu. Kalau nanti Bapak Ibu punya anak lagi, anak Bapak Ibu mau diteloni, ditingkepi atau mau dikapak, apakan Bapak Ibu? Akekoi. Jadi telonan tingkepan itu miliknya agama Hindu, akekah itu miliknya umat Islam. Akekah itu adalah ajaran agama Islam. Kalau putra panjenengan lahir laki-laki, diakekoi disembelih kambing berapa Bapak-bapak? 2. Kalau perempuan 1. Nah, di hari keberapa Bapak Ibu menyembelih kambingnya? Hari yang ke-7, itu yang paling sahih. Nah, sementara saat ini kaum muslimin anaknya itu tidak diakekoi, malah justru diselapani, teloni, ditingkepi. Ini keliru, itu kelirunya seperti itu. Jawabannya apa? Loh, kalau saya nanti nyembelih kambing, saya tidak mampu membelikan kambing. Kalau jenengan itu bijaksana, mulai dikandung itu jenengan sudah nabung untuk acara selapaan, tingkepak, telonan, tingkepan, piton-piton itu buat acara akikah itu turah, Pak. Bener masih turah itu. Seperti itu. Terus ketika kita ini mempunyai anak, terus ari-ari itu cara orang Hindu seperti itu, jadi ditanam di kanan kiri pintu. Lek putra putri panjenengan lahir, ari-ari ini pun dipun tanam wonten pundi? Wonten kebun pareng, wonten belakang rumah pareng, dengan catatan Anda menanamnya harus dalam. Tujuannya apa?
biar tidak dibongkar oleh binatang buas. Tujuannya seperti itu. Jadi Islam menganggap bahwa ari-ari itu adalah kotoran. Sewaktu masih ada di dalam perut memang ada hubungan dengan si jabang bayi, tapi kalau sudah lahir itu tidak lebih dari sebuah kotoran. Lho Mbah Dukun niku bejo ya, Pak. Jare yoga kula niku ditebak ngeten. Lek yoga sampean niku untune gak tokol-tokol niku napa jenengan mendem ari-ari kejeron. Iku Mbah Dukun malah ngomong ngono e. Lu gak terima kejeron Pak, jeru banget anjane nandur gitu loh. Ana meneh. Bu, Pak, kula niki nggumun kalih putra-putri panjenengan. Kenapa lho? Ndamel pakaian napa mawon lho kok pantes. Abang pantes, biru pantes, kuning pantes. Napa dhek niku kalungan usus ta? Anten mriki nggih percaya ngoten niku? Lho lek kulite putra panjenengan utawi putri panjenengan ireng, jenengan dameli merah, yo gak pantes, Pak. Ngoten. Jadi pemakai pakaian yang bagus dan cocok itu karena apa netralnya apa dengan kulitnya, bukan hubungan kalungan usus niku wau. Justru lek putra putri panjenengan anten badhe medal kalungan usus, ini anak yang paling berbahaya masalah kelahirannya niku. Lek gak ditulung kalian bedan iso gurune ketekek niku mengke. Ngono lho, Mbah Dukun aja ngowah-ngowahi ngono lho, omong geleme dhewe.